Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini kita akan bahas soal penilaian harian untuk materi IPA kelas 9 semester 2 tentang magnet. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perhatikan nama-nama bahan di bawah ini. 1 aluminium, 2 besi, 3 emas, 4 baja, 5 kaca, 6 tembaga. Bahan yang bersifat ferromagnetik adalah, oke adik-adik harus tahu ada 3 sifat bahan ya. Yang pertama ferromagnetik, yaitu dapat ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua paramagnetik, yaitu dapat ditarik lemah oleh magnet. Yang ketiga diamagnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang merupakan ferromagnetik atau dapat ditarik kuat oleh magnet adalah, kalau dari bahan-bahan ini, yaitu besi dan baja. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar. Di sini ada 4 gambar. Dan di sini adik-adik bisa lihat yang warna biru ini S, yang warna merah U. Itu artinya ini kutub utara, ini kutub selatan ya. Kutub utara, selatan, utara, selatan. Selatan, utara, selatan, selatan ya. Ini utara-utara kalau merah. Maka dari keempat gambar tersebut yang menunjukkan jika dua magnet didekatkan akan tolak menolak. Ya, adik-adik harus tahu ya, kedua magnet akan tolak menolak jika kutubnya sama. Maka kalau kutubnya berbeda akan tarik menarik. Ini kalau berbeda. Oke, jadi pertanyaan yang sekarang adalah tolak menolak. Kita lihat yang kutubnya sama, ini gambar 1 utara dengan utara. Gambar 2 bukan, karena utara dengan selatan, ini tarik menarik, selatan utara, ini tarik menarik. Yang ini selatan dengan selatan akan tolak menolak. Jadi jawabannya gambar 1 dan gambar 4. Jawabannya C. Adik-adik kita lihat soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Gambar arah medan magnet yang benar berdasarkan arah kuat arusnya. Adik-adik lihat di sini ya, kita menggunakan aturan tangan kanan. Ini ibu jari ini menunjukkan kuat arus. Jadi anggap saja kuku ini adalah anak panahnya, anak panah arus. Sedangkan 4 jari ini, jari telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, ini arah medan magnet atau kuat medan magnet. Ya, jadi kalau kita lihat gambar yang pertama ya, di sini arah arusnya ke bawah. Berarti anak panah ibu jari kita ke bawah, maka 4 jari kita ini akan mengarah ke sini. Ini kan arahnya ke sini, berarti harusnya ke sini. Ini salah. Ya, adik-adik lihat 4 jari yang ini, maka arahnya mutar berlawanan arah jarum jam kalau ibu jarinya ke bawah. Kalau yang ini adik-adik, ibu jari ke atas, yang kedua, maka 4 jarinya searah jarum jam. Ya, seperti ini. Ya benar. Ya, ini kalau arusnya ke atas. Ini arusnya ke atas, arahnya seperti ini, salah. Ya, harusnya seperti yang nomor 2. Jari ibu jari ke bawah, maka ya ini benar. Seperti yang ini tadi kan salah karena ke kiri ya. Ini harusnya ke kanan. Yang ini yang benar. Jadi 2 dan 4. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan. Adik-adik harus ingat, trafo itu ada 2, yaitu trafo step up. Step up ini untuk menaikkan tegangan ya, menaikkan tegangan. Sedangkan yang kedua adalah trafo step down. Step down ini untuk menurunkan tegangan. Oke. Jadi untuk trafo step up, ciri-cirinya adik-adik, tegangan primernya itu lebih kecil dari tegangan sekunder.
Begitu juga jumlah lilitan. Ini V ini tegangan, N ini jumlah lilitan, lebih kecil dari lilitan sekunder. Tapi arusnya, arus primernya lebih besar arus sekunder. Sedangkan step down kebalikannya, maka tegangan primer di sekunder itu lebih besar, jumlah lilitan di primer lebih besar untuk step down ya, dari jumlah lilitan sekunder. Arus primernya lebih kecil arusan sekunder, ini step down. Jadi adik-adik di sini adik-adik lihat, menaikkan tegangan dari 12 hingga 120. 12 hingga 120. Maka yang 12 yang kecil. Yang kecilnya berarti primer. Berarti VV-nya sama dengan 12 volt. PS-nya 120 volt. Bila kuat arus sekunder berarti IS ya adik-adik, yaitu 0,6 ampere. Maka pertanyaannya adalah berapa kuat arus primer? I primer. Adik-adik rumus trafo itu VV per VS sama dengan NP per NS sama dengan, kalau arus kebalikannya sekunder dulu, IS per IP. Karena di sini kita butuhnya tegangan dan arus, maka kita ambil yang tegangan dan arus. Maka rumusnya yang kita pakai adalah VV per VS sama dengan IS per IP. Kita masukkan VV-nya adalah 12 nih. VS-nya 120, IS-nya 0,6, IP-nya yang dicari. Ya, IP-nya berapa? Kuat arus primer. Oke adik-adik, kita sederhanakan ini sama-sama bagi 12, maka ini 1, ini 10. Kali silang adik-adik, 1 dikali IP, maka hasilnya IP 10 kali 0,6. Hasilnya adalah 6 ampere. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan tabel. Di sini ada trafo 1 sampai 4, kemudian ada jumlah lilitan primer, sekunder, arus primer, arus sekunder. Adik-adik disuruh lihat berdasarkan data di atas yang mana trafo step up. Kita sudah jelaskan di nomor 4 tadi, max trafo step up itu trafo untuk menaikkan tegangan, di mana trafo step up itu VV lebih kecil VS, NP lebih kecil NS, IP lebih besar IS. Maka di sini N dengan I, maka kita lihat ini. Yang mana N-nya lebih besar? Ini benar ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Nomor 1 nih, NP-nya lebih kecil dari NS. Benar ya, ini lebih kecil NP. Ini benar untuk step up. Arusnya lihat, arus primer harusnya lebih besar. 1 ampere dengan 0,5 lebih besar, benar. Ini NP-nya lebih besar, harusnya NP lebih kecil untuk step up. Ini berarti step down, bukan. Ini NP-nya lebih kecil. Ini lebih kecil ya adik-adik, berarti NP lebih kecil, benar. Arus primer lebih besar, benar. Ini NP-nya lebih besar, harusnya kalau untuk step up NP-nya lebih kecil. Ini salah. Jawabannya 1 dan 3B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter ya. Berarti L-nya 10 meter. Dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Arus listrik I 5 mA kita rubah ke ampere bagi 1000. Bagi 1000 berarti kali 10 pangkat minus 3 ampere. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat ya. Sudutnya 90 derajat. Dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, medan magnet B ya adik-adik. 8 Tesla. Besarnya gaya Lorentz ya. Besarnya gaya Lorentz itu F, di mana F itu rumusnya adalah B kali I kali L untuk yang sudutnya 90 derajat. Maka B-nya 8, I-nya 5 kali 10 minus 3, L-nya 10.
8 kali 5 40, kali 10 400, kali 10 minus 3. 400 kali 10 minus 3, ini berarti digeser 3 ke kiri ya. 400, 1, 2, 3, komanya jadi di sini tambah 0, jadi 0,4 Newton. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang nomor 7. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer 220 volt. VV 220 volt. Tegangan sekunder VS sama dengan 110 volt. Jumlah lilitan primer NP 900 volt. Pertanyaannya adalah jumlah lilitan sekunder NS. Maka rumusnya kalau V dengan N ya, VV per VS sama dengan NP per NS. Kita masukkan adik-adik, primer, tegangan primernya 220 per 110 VS-nya sama dengan NP-nya 900, NS-nya mau dicari. Ini sama-sama kita bagi 110, ini jadi 2, ini jadi 1. Kali silang, NS dikali 2, 2 NS. 1 kita kali silang dengan 900, sama dengan 900. Maka NS sama dengan 900 bagi 2. Hasilnya adalah 450 lilitan. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang nomor 8. Pada kawat berarus listrik, jika arah kuat arus listrik ke sumbu Y positif ya, dan arah kuat arus medan magnet ke Z negatif, maka gaya Lorentz kemana? Kita gambarkan adik-adik seperti ini. Ini X, ini Y. Ini kita misalkan Z. Z itu ini masuk ke dalam kertas ya adik-adik. Yang ini keluar. Ini Z positif. Ini Z negatif. Y negatif. X negatif. Oke adik-adik. Kalau kuat arus ke Y positif. Berarti ke atas ini ya. Ini Y positif. Ya, kemudian B kuat medan magnet ke Z negatif. Ke sini. Keluar bidang kertas. Maka ini adik-adik ada 3, jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah ini saling tegak lurus seperti menembak gini ya. Oke. Jari ibu jari tadi arus ke ini, ibu jari ke Z positif, maka ke atas. Ke atas gini seperti ini ya. Sedangkan kuat medan magnet ke Z negatif, berarti ke arah kita adik-adik. Ini kan Z negatif, yang ini ke arah kita, arahkan ke kita. Dengan catatan ibu jarinya masih tetap ke atas. Maka jari tengah ini adalah gaya Lorentz ke kanan. Berarti ke X positif. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang ke-9. Sebuah trafo dengan tegangan primer dan tegangan sekundernya seperti ini. Ini V primer, ini V sekunder ya. PV 220 volt, PS 55 volt. Kuat arus primer IP 0,5 ampere. Kuat arus sekunder IS sama dengan 1,5 ampere. Efisiensi yang ditanya. Efisiensi itu daya keluar bagi daya masuk. Yang keluar ini sekunder, yang ini primer kali 100%. Daya itu tegangan kali arus ya, VS kali IS per, kalau ini VV kali IP kali 100%. Sehingga efisiensi ini bacanya efisiensi adik-adik. VS nya kita masukkan 55 kali IS nya 1,5 per VV nya 220 kali IP nya 0,5. Oke adik-adik, ini kita bisa bagi hasilnya 4 ya. 220 bagi 55 4, ini jadi 1 ya. Ini 4, ini 1. Oke, kali 100%. Sehingga efisiensi sama dengan 1 kali 1,5 kali 100 ya. Hasilnya adalah 150.
bagi 4 kali 0,5 2, maka efisiensinya 75%, karena 150 bagi 2 75. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal berikut. Faktor-faktor berikut yang tidak mempengaruhi besar gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar. Adik-adik, kita tahu gaya Lorentz itu rumusnya F sama dengan B kali I kali L. B ini adalah kuat medan magnet, berarti ini mempengaruhi. I kuat arus, L adalah panjang penghantar. Jadi yang tidak mempengaruhi yaitu hambatan kawan. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi penilaian harian materi kemagnetan kelas 9 mata pelajaran IPA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.